Ya, saya masih di ruang kerja dari Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia, Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Mas Dito Aryo Tejo. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya soal dinamika persiapan PON, kemudian juga event Olimpiade Paris 2024. Ya, tentu kita harapkan yang 5 yang kualifikasi ini lolos, jadi targetnya oke. Dan atlet kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, yang juga lagi ramai juga diperbincangkan adalah bagaimana kemudian soal sepak bola. Mau nggak mau, sepak bola ini kan fansnya banyak ya Mas Menteri ya. Fansnya banyak, yang suka juga banyak, apalagi kemarin kita U23 juga memberikan performa yang baik. Yang 2 pemain yang proses ya naturalisasi ini, saya harus nyontek dulu nih untuk membaca namanya. Mungkin Mas Men udah hafal duluan nih namanya ya. Ini kan akan dibawa kemudian ke Komisi 10 ya dan 3. Iya. Ada problematika tertentukah? Oh, tidak. Kita prosesnya gimana kira-kira? Prosesnya alhamdulillah semua stakeholder sangat mendukung, di mana kita harus apresiasi juga para pimpinan di DPR yang sangat responsif dan berkenan memproses dengan sangat cepat dan sesuai aturan, di mana ini nanti langsung kita ada rapat di Raker di Komisi 10 dan 3. Oke, Calvin ya, saya harus baca dulu namanya, Calvin Verdogdan, maaf nih kalau salah ya, sama Jens Ravan. Ada juga kemudian Martin Paes yang masih bersengketa di pengadilan arbitrase. Ini apa? Ya, itu isunya karena ada perdebatan atau perbedaan pemahaman di FIFA itu terkait dengan dia pernah main di timnas Belanda kalau tidak salah. Nah, di situ yang kita PSSI sedang adu argumen. Dan itu komunikasi tentu jalan terus dengan PSSI. Apa yang sebagai perwakilan pemerintah begitu ya? Apa yang Mas Menteri sampaikan? Ya, saya rasa apa yang sudah dilakukan PSSI saat ini, baik itu persiapan jangka pendek, menengah, dan panjangnya, kita harus akui dan kita sangat apresiasi bagaimana PSSI di bawah Pak Erick Thohir ini sangat detail dan juga sangat passionate ya. Dan kita lihatlah bagaimana perkembangan performa dari timnas kita. Jadi saya yakin persiapannya sudah maksimal dan ini tinggal minor lagi yang kita siapkan. Contohnya seperti tadi proses atlet untuk naturalisasi diaspora kita ini, dan nantinya tinggal bagaimana melihat permainan di lapangan. Mas, kalau menjawab kritik atau curhatan dari para pecinta sepak bola, harga tiket yang mahal dan lain-lain, nah itu dari Mas Menteri gimana sih sebetulnya menjelaskan itu? Ada nggak pandangan soal itu, Mas? Ya, pastinya ini adalah suatu realita yang situasinya mungkin ayam dan telur ya. Mungkin di satu sisi kita juga berharap tiket selalu murah, tapi di satu sisi kita juga ingin mengedukasi, juga pelan-pelan mengajak masyarakat ini lebih bisa menghargai kebanggaan nasional kita. Jadi mungkin masyarakat juga harus, ya momennya mungkin ini agak kaget karena sebelumnya harga berapa jadi berapa di waktu yang tidak panjang. Nah, pasti saya yakin PSSI punya pertimbangan tersendiri, tapi prinsipnya saya juga sangat ingin bagaimana ke depan ini yang namanya harga tiket olahraga, tidak hanya bola ini, pelan-pelan bisa mencapai titik keekonomisan yang lebih baik. Itu agar apa? Agar industri olahraga kita itu makin matang gitu, makin besar. Dan memang kalau di luar pun kita bisa membandingkan harga tiket di negara sekitar Singapura, Malaysia. Kalau yang jauh-jauh kan kita bandingin harganya udah ampun-ampunan mahalnya. Dan nanti pasti akan supporter, saya rasa lama-kelamaan akan adaptasi, dan ya mungkin nanti ada gerakan nyicil menabung lah sebelum ada pertandingan. Tapi saya rasa itu pastinya akan berdampak bagaimana kesejahteraan para atlet kita ke depan, pengembangan olahraga sendiri dan juga ekosistem industri olahraga kita. Jadi kitanya juga harus bisa memahami ya soal itu ya.
Memang tidak gampang. Memang tapi tidak mudah, betul. Ini adalah suatu proses yang ke depan yang memang harus dilalui. Mas, ini kembali ke soal naturalisasi ya. Kita tentu mengapresiasi bagaimana performa timnas kita yang sangat baik. Tapi kemudian juga ada pandangan-pandangan bahwa sebaiknya naturalisasi juga dibatasi, membina bibit-bibit muda kita. Nah, dari pemerintah bagaimana sebenarnya di antara soal naturalisasi tapi juga membina bibit-bibit muda? Ya, jadi terkait dengan naturalisasi ini, kita juga di saat saya masuk, kita juga tegas, kita hanya mau menaturalisasi yang definisinya diaspora. Di mana, ya mohon maaf, sebelumnya kadang naturalisasi itu bisa diambil betul. Sembarangan. Kalau sekarang, darah Indonesianya harus jelas. Dan juga kita punya standar yang diaspora atau naturalisasi yang akan kita berikan kepada negara itu harus bermain di klub-klub yang elit. Jadi ini benar-benar diaspora yang benar-benar ya berlian tertutup yang nggak pernah terlihat di kita lah gitu. Dan tapi saya selalu sampaikan bahwa naturalisasi ini adalah sebuah langkah jangka sangat pendek. Karena kita ini dibutuhkan untuk mengejar peringkat untuk timnas kita. Nah, namun untuk PSSI dan pemerintah, ya namanya program grassroots itu tidak berhenti. Di mana kita bisa melihat sekarang seluruh kejuaraan di daerah itu digeliatkan untuk usia dini, itu kan juga dalam rangka melakukan talent scouting yang dilakukan seperti Coach Indra Safri. Itu beliau keliling seluruh daerah dan selalu mencari bibit-bibit unggul. Dan kita juga melakukan penguatan di coach juga. Dan banyak yang kita lakukan terkait dengan talenta muda ini. Oke, jadi naturalisasi yang sekarang pun juga tidak serta-merta asal mengambil begitu ya, tapi ada secara kedarah Indonesiaan juga harus ada, dan seleksinya juga cukup panjang ya, cukup banyak. Untuk bibit muda itu kalau yang kemudian dilihat dan dilakukan pembinaan juga oleh Kemenpora itu seperti apa sih Mas, yang soal bibit-bibit muda yang untuk jadi atlet ini, untuk bermain ini? Kan kita ada kejuaraan-kejuaraan usia dini dari usia 12 tahun mungkin sampai 17 terus naik lagi, dan kemarin juga kita timnas juga udah dari U17 juga sudah ada. Sekarang PSSI aktif mengirim timnas U17, U20, U23 kemanapun. Ya ini dalam rangka juga mempersiapkan nantinya timnas senior ini yang dari proses kaderisasi dari bawah. Ada juga AFF di Hanoi. Vietnam. Sekali lagi kalau yang itu dalam waktu yang bersamaan juga persiapannya bagaimana? Kalau itu sudah menjadi agenda rutin PSSI dan saya optimis itu sudah bukan suatu hal yang baru. Jadi mereka pasti sudah memiliki tata cara yang normal lah, sudah siap. Oke. Mas, kita belakangan kan kita lihat atlet-atlet kita ya memberikan hasil yang baik ya. Ada Thomas Huber kemarin, kemudian juga AFC, masyarakat pun kemudian menjadi happy lah begitu. Mas Menteri melihatnya bagaimana sih? Ada pencapaian-pencapaian yang baik itu dan mungkin juga cabur-cabur yang lain. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari pencapaian itu? Ya, saya lihat pastinya ketika kita memiliki SDM khususnya dari para atlet dan coach yang sangat baik, dan ini mungkin momentumnya pas di usia yang sangat produktif, di mana kita juga mendorong para federasi cabang olahraga ini juga harus intens dan juga dedicated kepada pembinaan, dan inilah yang nantinya juga akan menciptakan prestasi. Seperti kita lihat bagaimana banyak sekali sejarah-sejarah yang dipecahkan, baik itu dari badminton, bola, panjat tebing, angkat besi, dan voli, dan berbagai olahraga lainnya. Ya ini otomatis akan memberikan euforia tambahan untuk masyarakat. Karena olahraga ini kan bisa menjadi kebahagiaan dan kebanggaan masyarakat untuk Merah Putih. Dan ini kita lihat hari ini trennya melonjak tinggi.
tren itu melonjak tinggi. Jadi yang Mas Menteri lihat itu karena ada apa peran serta dan pembinaan dari federasi juga yang luar biasa atau gimana, Mas? Ya, pastinya saya lihat baik itu dari cabang-cabang olahraga yang mengukir sejarah ini, itu tidak terlepas dari peran federasi-federasi dan organisasi olahraga yang memiliki langkah progresif dan transformatif untuk pembinaan olahraga ini. Karena sesungguhnya kita ini, pemerintah ini, Kemenpora ini tidak bisa direct ke pembinaan. Karena semua olahraga itu diatur oleh federasinya masing-masing. Di mana sebenarnya itu diberikan suatu keindependensian yang tinggi dari internasional. Jadi kita selalu mendorong dan meminta bahwa heavy-nya di pembinaan ini ada di federasi. Dan alhamdulillah sekarang federasi juga semangat dan kita sangat terbuka dengan federasi, di mana jika ada kekurangan atau apa, jangan sungkan-sungkan ke kita. Kadang mungkin kekuatan kami, Kemenpora, tidak bisa memberikan full yang mereka butuhkan. Tapi saya yakin ketika ada kehadiran negara, kepedulian negara di situ, nantinya akan tercipta suatu ekosistem dan support moral yang saya rasa itu akan mempengaruhi juga. Dan ke depan, kalau ternyata itu tracknya benar, saya rasa stakeholder atas kita juga akan mensupport lebih tinggi lagi. Dan saya juga melihat intensitas pertemuan Mas Menteri dengan federasi itu cukup sering ya, cukup kemudian menerima apa yang mereka sampaikan. Betul. Biasanya kemudian apa yang Mas Menteri sampaikan ke para masing-masing federasi? Sebenarnya tidak banyak. Saya tadi sampaikan seperti di lantai 10 ini, lantai khusus menteri, itu dibilang tertutup tidak, tapi dibilang terlalu terbuka tidak. Tapi yang pasti saya ingin memastikan bahwa yang namanya cabang olahraga, federasi, organisasi kepemudaan, itu jangan sampai merasa untuk meraih kita tuh susah. Susah ya. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu full support gitu ya, setidaknya kita harus tahu apa sih kebutuhan mereka dan kira-kira apa yang mereka kurang gitu, dan itu apa yang kita bisa bantu. Oke. Mas Menteri, kita mau dong office tour sebentar, kita melihat boleh. fasilitas Boleh. di Kemenpora yang katanya ada yang baru ya, wall climbing ya. Wall climbing udah lama, baru direnovasi aja. Baru direnovasi maksudnya. Oke, baru direnovasi. Nah, kita mau ajak Mas Menteri untuk kapan lagi kita bisa diajak jalan-jalan office tour boleh. oleh Kemenporanya langsung ya. Setelah jeda kita ajak Mas Menteri jalan-jalan.